Bab 193. Saat Charlie pergi dari rumah Wilson, Jacob berkata dengan marah, "Aku tahu ibu dan keluarga kakak laki-lakiku berdarah dingin, jadi aku seharusnya tidak terlalu banyak membantu mereka." Claire mendesah di kopilot, dan berkata, dengan gaya mereka, bahkan jika keluarga Wilson memiliki fondasi yang besar, mereka akan hancur. Ibu mertua Elaine berkata dengan marah, "Kuncinya adalah kami telah banyak membantu mereka. Bukankah kontrak Embran Group diberikan untuk pertama kalinya? Sekarang lebih murah bagi mereka." Charlie berkata dengan acuh tak acuh, "Bu, mereka akan bunuh diri jika mereka melakukan banyak ketidakadilan, dan mereka tidak akan berakhir dengan baik." Ketergantungan keluarga Wilson saat ini tidak lebih dari kerja sama dengan Embran Group, dan mereka tidak tahu bahwa Embran Group adalah milik mereka. Menyinggung dia, masih ingin menghasilkan uang dari Embran Group? Melamun. Selama dia menelepon Doris, keluarga Wilson akan dikalahkan. Jacob menyentuh darah setengah kering di kepalanya, dan bergumam, "Siapa yang mengira bahwa keluarga Wilson begitu kewalahan sehingga keluarga kami tidak memiliki kesempatan untuk tinggal di villa yang dikirim oleh keluarga White? Mereka harus meraihnya dengan jelas." Menggertak. Dengan mengatakan itu, mata Jacob berbinar, dan dia berkata kepada Charlie, "Menantu yang baik, bawalah kami ke Thompson. Saya selalu ingat villa itu dan ingin melihatnya lagi." Claire berkata, "Ayah, ini hampir pulang, jadi apalagi yang bisa dilihat? Bukankah villa itu belum direnovasi?" Libo masih melihatnya. Jacob berkata, "Oh, saya ingin pergi melihat-lihat, kalau tidak, saya tidak bisa tidur." Charlie secara alami dapat memahami mentalitas Yakob. Ini seperti orang yang tidak mampu membeli mobil tiba-tiba memiliki mobil mewah terbaik. Bahkan jika dia tidak mengemudi, dia selalu ingin melihatnya di tempat parkir. Jadi dia berkata kepada Claire, "Karena ayah ingin melihatnya, mari kita pergi dan melihatnya, hanya untuk melihat apakah ada ide dekorasi. Anda dapat berbicara dengan Libo." Jacob tersenyum dan berkata, "Charlie masih memahami pikiranku dengan baik." Claire menghela nafas tanpa daya dan berkata, "Baiklah, kalau begitu ayo pergi dan lihat-lihat." Charlie segera berbalik di lampu lalu lintas dan pergi ke Thompson First Grade. Charlie memarkir mobil di depan Villa Thompson, dan ketika dia turun dari mobil, alisnya tiba-tiba mengerutkan kening. Gerbang pagar villa sebenarnya tersembunyi, dan sepertinya ada suara berisik di dalam. Melihat Charlie diam, Claire bertanya dengan bingung, "Ada apa?" Charlie berkata, "Sepertinya tidak benar, aku akan masuk dan melihat-lihat." Bagaimanapun, Charlie memimpin dengan berjalan beberapa langkah dengan cepat ke halaman. Begitu dia memasuki halaman, dia menemukan beberapa pengawal berpakaian hitam, melemparkan beberapa perabot keluar dari villa. Jacob berseru, "Ini dari keluarga Wilson." Kulit Charlie tiba-tiba menjadi suram. Orang-orang di keluarga Wilson ini benar-benar bertahan. Mereka belum merepotkan mereka, tapi mereka datang ke pintu lebih dulu. "Siapa yang mengizinkanmu masuk?" Charlie memarahi dingin dan bergegas dengan cepat. Saat beberapa pengawal melihat Charlie, wajah mereka panik. Saat ini, suara Drake Harold datang dari aula utama. "Aku membiarkan mereka masuk." Harold berjalan dengan arogan dengan linggis di tangan kiri dan kain kasa tebal di tangan kanannya. Bab 194. "Charlie, kamu sampah, sekarang kamu telah diusir dari keluarga Wilson." Tentu saja, villa kelas 1 Thompson ini harus tinggal di keluarga Wilson. "Saya di sini untuk mengambil kunci villa hari ini." Claire mengertakkan gigi dan berkata, "Kamu terlalu berlebihan, memaksa Charlie untuk menyerahkan villa itu tidak berhasil, sekarang kamu harus merebutnya." Jacob juga berkata dengan marah, "Harold, villa itu milik menantuku, tidak ada yang bisa mengambilnya." Harold meludah, dan mengutuk, "Draft, Claire menurutmu siapa kamu? Anda sekarang menjadi anjing yang berduka yang diusir dari rumah. Apakah Anda memenuhi syarat untuk berbicara dengan saya?" Saat dia berkata, Harold mengambil linggis lagi, menunjuk ke arah Yakub dan terus mengutuk, "Kamu memiliki barang lama. Apakah kamu pikir kamu masih paman saya? Cepat dan turun, jika tidak, aku akan mematahkan kakimu." Charlie sangat marah sehingga dia berkata dengan dingin, "Di mana Paman Libo?" Harold melangkah maju dan tertawa, "Bukankah ada tuan tua yang menjaga rumah di villa itu? Sial, aku menyingkirkannya. Aku tidak bisa mengalahkannya lagi, beritahu dia mulai sekarang, siapa pemilik sebenarnya dari villa itu." "Kamu memukul Libo?" Mata Charlie dingin.
Meskipun Libo berasal dari keluarga kulit putih sebelumnya, dia membiarkannya bertanggung jawab atas villa ini dan dia akan menjadi miliknya di masa depan. Apalagi, Paman Libo jujur dan setia serta hormat padanya. Lebih penting lagi, dia berusia lebih dari 60 tahun ini, dan dia sedang sekarat. Harold ini seharusnya tidak melepaskan tuan tua, itu benar-benar penuh kebencian. Harold mencibir saat ini dan berkata, mengapa? Seorang budak anjing yang tidak mengenali tuannya, tidak memukulinya dengan keras, bagaimana dia bisa tahu siapa Tuan Wei? Ada pepatah mengatakan bahwa ketika memukul anjing tergantung pada Master Wei. Dia harus memukul seekor anjing sekarang, ya. Untuk memberitahu tuannya siapa yang tidak mampu membelinya. Bagaimanapun, Harold tertawa dengan arogan dan wajahnya penuh dengan kesenangan balas dendam. Charlie sudah sangat marah sehingga dia memukulnya tanpa ragu-ragu. Ledakan. Harold tidak bisa menghindar, dan terkena tinju besi di pangkal hidungnya. Dia tiba-tiba menyembur dari hidungnya dan berteriak kesakitan. Kenapa kamu masih tercengang? Beri aku semuanya. Saya ingin sampah ini mati. Harold mundur dengan panik seperti anjing, dan berteriak pada pengawal. Para pengawal mengeluarkan pisau panjang dari pinggang mereka satu demi satu, dan bergegas menuju Charlie dengan kejam. Charlie, aku tahu kamu bisa bertarung, tapi bagaimana jika kamu tidak bisa bertarung lagi? Saya ingin melihat apakah Anda memiliki kulit yang keras atau pisau yang keras. Melihat ini, Claire dan Jacob tampak pucat. Charlie bisa bertarung, tapi bagaimanapun juga, dia memiliki tubuh yang berdaging dan berdarah. Lawannya adalah pengawal keluarga Wilson dengan pisau panjang. Bagaimana dia bisa menang? Charlie tidak peduli, wajahnya dingin, tanpa perubahan sedikit pun. Kamu menginginkan hidupku bahkan dengan ikan dan udang yang bau ini? Lagi pula, kecepatan Charlie seperti hantu, berkumpul di antara pengawal keluarga Wilson. Bahkan jika pengawal keluarga Wilson memegang pisau panjang, mereka sama sekali tidak bisa menyentuh sudut pakaiannya. Dan Charlie, seperti kupu-kupu yang mengenakan bunga, mulai menyerang sambil menghindar. Dia hanya mengepalkan tinju dengan santai, dia dapat dengan mudah membuat suara menembus langit, penuh dengan momentum. Meskipun pengawal semuanya adalah pensiunan pasukan khusus dan mereka juga memiliki pedang panjang, mereka sama sekali bukan lawan saat menghadapi Charlie. Dalam sekejap mata, semua orang dijatuhkan oleh Charlie. Tidak ada yang tahu persis bagaimana dia melakukannya, karena mereka sama sekali tidak bisa melihat gerakan Charlie, dan para pengawal ini sudah terlempar ke tanah. Terlebih lagi, Charlie sangat marah saat mengambil gambar, jadi dia tidak memiliki simpati apapun untuk pengawal tersebut, dan langsung menyerang mereka. Mereka semua memiliki tangan atau kaki yang patah, semua tergeletak di halaman sambil berteriak.